Sekarang saatnya kita belajar sedikit mengenai pronunciation, pelafalan ya. Oke, banyak di kelas yang ketika mengucapkan kata bahasa Inggris itu masih banyak yang salah. Mungkin karena dulu di backgroundnya waktu kita belajar bahasa Inggris pertama kali, kita tidak dilatih untuk membaca terlebih dahulu, tidak mendengarkan bunyi-bunyian bahasa Inggris terlebih dahulu, tapi langsung diajarkan grammar, sentence, tenses dan segala macam. Nah, ini sedikit penjelasan dari saya. Mudah-mudahan menambah kalian menambah semangatnya untuk belajar bahasa Inggris, khususnya dalam pelafalan, pengucapan yang benar, ya. Oke. Di dalam bahasa Inggris ada namanya silent E. Artinya huruf E di dalam kata tersebut itu tidak berbunyi, tidak ada bunyinya. Ketika diucapkan kata tersebut E-nya itu tidak berbunyi, tapi kalau ditulis tetap harus, memang huruf E itu harus ditulis, gitu ya. Itu namanya silent E. E yang diam, artinya huruf E yang tidak berbunyi. Nah, inilah permasalahan dasar yang menurut saya ketika kita tidak memahami penggunaan silent E di dalam huruf, ketika kita melafalkan kata tersebut jadi salah. Nah, kita belajar dulu tentang di dalam semua bahasa itu ada namanya huruf vokal dan konsonan. Nah, di dalam bahasa Inggris bunyi huruf vokal itu banyak. Kalau di bahasa Indonesia kan hanya ada 5, A, I, U, E, O. Nah, di dalam bahasa Inggris meskipun tulisannya A, I, U, E, O, tapi bunyinya banyak. Yang paling sering bermasalah adalah ketika kita bilang bunyi bahasa Inggris itu tidak konsisten. Kadang A itu bunyinya A, seperti A kalau ditambah R jadi R, ya. Kadang kalau A ini bunyinya tetap A kalau dia R, ya. Nah, A itu bisa menjadi E nanti kalau bunyinya a man, seperti orang Sunda, Nah, kadang-kadang A itu bunyinya jadi dalam huruf man, ya. Jadi kadang-kadang huruf A itu ya banyak bunyinya gitu ya. Padahal tulisannya hurufnya satu tapi bunyinya banyak. Nah, itulah yang harus memang sebenarnya kita pelajari dalam bahasa Inggris. Ya. Oke, jadi yang paling dasar adalah kita belajar dulu mengenai di dalam bahasa Inggris. Kalau kita mengeja A itu eja, bunyinya adalah A. Bedakan nanti mengeja dan membaca. Oke, ketika nanti kalian kalau yang sudah membeli buku saya yang berjudul Say It Basic Pronunciation, mungkin kalian sudah membaca penjelasan saya dan mungkin sudah melatih bunyi-bunyian yang berhubungan dengan silent E. Oke. Nah, A kalau dieja, ini yang dieja ya. A, I, U, E, O yang dieja bunyinya huruf merah ini ya. Tulisan merah ini A, kalau dieja A. A. Nah, ketika nanti dibaca, artinya dibaca adalah huruf A itu sudah berteman dengan huruf lain. Contohnya N, A dan N. Kalau dieja dia sendiri A. Tapi ini bunyinya nanti jadi karena sudah ada huruf lain yang berteman dengan dia membentuk sebuah kata. Apple, ya. Oke, jadi bunyinya nanti jadi kalau sudah dengan huruf lain. Jadi bedakan mengeja dan membaca. Berikut dengan I, kalau di dalam bahasa Inggris dieja spellingnya itu, bunyi ejanya adalah I. Tapi kalau dibaca nanti artinya huruf I tersebut sudah berhubungan atau berkolaborasi dengan huruf lain membentuk sebuah kata. Contohnya yang paling gampang if. Jadi bunyinya bukan if tapi it. Ya. U dieja you. You. Tetapi nanti kalau dibaca bunyinya a. Nah, kalau dibaca tadi huruf tersebut sudah berhubungan dengan huruf lain. Contohnya
An, tidak. An, bukan yun, tapi an. Ya, up, ya, umbrella dan sebagainya. Oke, kalau di spelling berdiri sendiri dia, bunyinya, spellingnya, pronunciation-nya itu i, i. Tapi nanti huruf ketika berhubungan dengan huruf lain yang membentuk sebuah kata, bunyinya nanti Contohnya telur, bukan egg tapi egg. Ya, jadi nanti kalau sudah berhubungan dengan huruf lainnya, itu bunyinya nanti Begitu dengan o, begitu juga dengan o. Kalau dieja berdiri sendiri dia bunyinya, sendiri dia huruf o-nya, di bunyinya o. O. Nanti kalau sudah berhubungan dengan kata yang huruf yang lain membentuk sebuah kata, ini bunyinya of, ya, of oxygen, ya. Jadi dia on, ya, oke, onion, ya. Jadi bedakan dieja dan dibaca, oke. Repeat after me. A. Nanti bunyinya ketika berhubungan dengan huruf lain A ini jadi bunyinya Nah, di dalam bahasa apapun sebenarnya belajar yang bagus itu, belajar bahasa apapun adalah sering mendengarkan native speakernya, si pembicara bahasa tersebut yang memakai bahasa itu sehari-hari, itu namanya native speaker. Nah, kalau bahasa Indonesia berarti native speakernya orang Indonesia yang berbicara bahasa Indonesia setiap hari. Kalau bahasa Inggris berarti kita sering mendengarkan orang yang menggunakan bahasa Inggris itu sehari-hari, ya. Mayoritas adalah orang Inggris, Amerika, ya. Oke, jadi kita melatih bunyi-bunyiannya dulu, ya. Ketika dibaca tadi A itu dieja A. Kalau kalau dieja dia berdiri sendiri I. Tapi ketika dengan huruf lain ini punya ih. Begitu juga dengan u, ketika dieja itu bunyinya u. Ketika dibaca bunyinya seperti ada nya di belakang Oke. Berbunyi i ketika dieja, ketika dibaca sama, ya. A dan ini ketika dibaca dengan huruf lain bunyinya Contohnya ini apa? Man. Ini man. Nah, kalau ini dia bibirnya itu agak lebay. Kalau ini cepat dia. Kalau ini ya. Untuk belajar bunyi-bunyian di sastra Inggris kita mempelajari namanya simbol-simbol atau gambar-gambar rongga mulut ketika mengucapkan sebuah huruf atau bunyi, ya. Nah, kalau di sini kita tidak perlu menggambarkan rongga mulut kita mengucapkan ini, cuma lihat saja ketika ini a bunyinya dia agak panjang, kalau ini gitu. Oke. Yang o ketika dieja berdiri sendiri dia berbunyi o. Ya, tetapi dengan huruf lain berkolaborasi dengan huruf lain atau dibaca namanya Oke. Nah, kita lihat di sini, kita lanjut dengan silent e. Apa hubungannya? Iya, ketika di dalam sebuah kata tidak ada silent e, jadi ini bunyi vowelnya, bunyi huruf vokalnya ini nanti seperti bunyi dibaca, tapi dengan huruf, ya, silent e yang saya garis bawain ini nanti bunyinya huruf vokal yang ada di kata tersebut, lihat ya, huruf vokal yang ada di kata tersebut itu nanti bunyinya seperti bunyi ejaannya. Lihat. Oke, kita praktekkan. Ini bunyinya tikar, ya, mad.
ketika huruf A ini berhubungan dengan huruf lainnya. Nah, bagaimana ketika ada huruf silent I di belakang? Contohnya teman. Jadi bunyi A di sini bukan lagi, tapi seperti bunyi ejanya. Jadi mate. Jadi yang di lidah kita terakhir adalah bunyi dari t ini. Karena di sini tidak ada bunyinya. Oke. Jadi bunyinya mate. Kalau ini tikar mad. Tapi kalau teman itu mate. Contohnya classmate, teman sekelas, soulmate, teman jiwa atau kekasih, ya. Jadi bukan soulmate, nanti tikarnya jiwa lagi, atau classmate atau bertemu kelas gitu, jangan ya. Oke, mate, karena ini ada silent i atau e yang tidak berbunyi di belakang, jadi huruf a di sini berbunyi seperti bunyi ejaannya a. Oke, ini untuk contoh a, ya, bisa berbunyi dan bisa berbunyi a. Lihat, ketika ada silent i atau e yang tidak berbunyi di belakang kata tersebut, ya, jadi a di dalam kata ini, huruf a di dalam kata ini bunyinya jadi a. Jadi ate, mate. Lihat ya, ate, mate. Karena e di sini tidak berbunyi jadi mate. Ate, mate. Oke, jadi seperti itu. Oke, kita lanjut dengan huruf i. Huruf i berbunyi ketika dieja I, dibaca itu ih. Lihat di sini. Fin, sirip ikan. Fin. Coba semuanya fin. Nah, ketika ini baik-baik saja, fine. Fine. Jadi, ketika ada kamu temukan di sini silence i, ya, e yang tidak berbunyi, jadi i yang ada di dalam kata ini bunyinya seperti ejaannya. Fine. Sedangkan ini fin. Ini fine. Sudah? Oke, kita lanjut dengan huruf u. U ketika dieja bunyinya iu, ya. Ketika dibaca a. Ingat, dibaca artinya kata atau huruf tersebut sudah berkolaborasi atau berhubungan dengan huruf lainnya membentuk sebuah kata. Lihat di sini. Nah, u itu berbunyi a ketika dengan huruf lain. Ini bunyinya memotong, bunyinya cut. Cut. Nah, ketika ada silence i atau e yang tidak berbunyi di belakang kata ini, huruf u yang ada di kata ini bunyinya seperti berbunyi ejaannya iu. Jadi cute, cute, lucu ya, cute, cute. Ini cut, cut. Ini cute. Oke. Nah, itu yang huruf u. Nah, kita lanjut ke huruf e. E kalau dieja bunyinya i, ketika dibaca bunyinya a. Ya. Oke, ini coba dibaca pet. Ya, binatang peliharaan. Tetapi ketika nama orang ini bukan pete dalam bahasa Indonesia ya. Bukan makanan pete, tapi artinya nama orang, makanya saya buat di sini huruf besar P-nya. Ketika ada nama teman kamu, namanya ini, jangan panggil pete atau pet, nanti marah dia. Ini bacanya Pete, karena ada huruf E yang tidak berbunyi di belakang kata tersebut. Jadi ini Pete, Peter, Peter Pan, Pete. Nah, kalau hewan peliharaan pet. Nah, kalau nama orang Pete, karena ada huruf E yang tidak berbunyi di belakang kata tersebut. Silent E. Oke. Nah, yang terakhir bunyi O
Ketika dieja, bunyinya O ketika dibaca, atau huruf O tersebut dengan kata yang lain membentuk sebuah kata, bunyinya O. Lihat di sini. Not. Not. Tidak artinya. Ya. Ini catatan note. Note. O. N-O-T. Note. Kenapa? Jadi ini tidak dibaca, tidak ada huruf, tidak ada bunyinya huruf E di sini, disebut dengan silent E. Oke, jadi dari penjelasan singkat saya, bedakan dieja dan dibaca, itu yang pertama. Kalau dieja, huruf tersebut dibaca tersendiri, tidak ada kata lain yang berhubungan dengan dia. Tapi ketika dibaca, artinya huruf tersebut sudah berhubungan dengan huruf lainnya membentuk sebuah kata, itu dibaca. Oke, jadi kita ulangi lagi. Kalau dieja, huruf A ini A, ketika dibaca I, kalau dieja I, dibaca I. U, kalau dieja itu U, dan kalau dibaca A. E, dieja dia bunyinya I, kalau dibaca bunyinya O, ketika dieja O, bunyinya O, ketika dibaca O. Nah, bedakan nanti, jadi huruf A, I, U, E, O ini nanti ketika kamu menemukan di dalam kata tersebut ada silent I, di belakang kata tersebut, huruf vokal yang ada di dalam kata tersebut berbunyi seperti bunyi ejaannya, bukan seperti bunyi bacaannya. Jadi bedakan ya. Jadi kita ulangi lagi. Mat, tikar. Mate, teman. Fin, sirip ikan. Fine, baik. Ya. Cut, memotong. Cute, lucu. Pet, binatang peliharaan. Pete, nama orang. Peter, Pete. Not, tidak. Note, catatan. So I'm Gunawan Tambun Saribu here for today. I do hope after explaining about silent E and the sounds of reading and spelling, so I do hope you can practice it at home, and I do hope you can improve your English pronunciation by this short explanation. Thank you so much for your attention. I'm Gunawan Tambun Saribu. Bye.